ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad. Suatu salawat yang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umai makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S samping Tipiti Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Elok Bersama, Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Ampera Keluarga, Jalan Belitung Darat Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Umai bagong motor, dia jual beli mobil dan motor. Di Jalan Simpang Belitung, Gang Pelita Banjarmasin. Mun handap menginap ada jual guest house, ada Nasariah di Banjarmasin. Di jalan seberang masjid Kampung Melayu Darat Banjarmasin. Mun toko resem jualan pancarekenan di Pasar Pasir Mas Banjarmasin. Kalau agen jual komputer Tuwinkom di Banjarmasin. Dan Jalan Adiaksa dan Belitung Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Umai urang Banjar, si Anang wan galuh Banjar, balantak baduduk balajar. Di majlis murah Banjarmasin belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki Wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ujar Nabi Mustafa, belajar satu bab ilmu agama, Bapak dilat 1000 rakaat, Honornya pahala belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim.
akan pian sampai wusul mengenal Allah lawan Rasulullah. Ulun doakan pian bertamuan lawan Nabi Muhammad. Pasti pian jadi imam bana, pasti pian jadi imam bana. Allahumma ulun doakan pian bertamuan lawan Nabi Muhammad. Pasti pian jadi imam bana, pasti pian jadi imam bana. Allahumma ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahid minhum wal amwat. Waliman hadir, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, waliman ampaka fi hajjal majlis. Syekhulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmin. Fa'ina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib Wasirul Asrar wa Itihaful Aqabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumu bihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita dekat dengan Allah tanpa ujian dan musibah. Mudah-mudahan Allah meringankan kita dari segala yang teringan akan pencapaian hajat kita, maksud kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dari semua orang-orang yang beruntung. Kita mendapatkan selalu tawajuh hati kita kepada Allah dan bersama Nabi SAW. Semoga Nabi SAW dapat kita lihat dalam mimpi kita, dalam musyahadah kita di dunia, di barzah dan akhirat kelak. Mudah-mudahan ibu bapak kita menjadi orang-orang yang bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah mereka dan akhirat mereka. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahumullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa asna mimma lam yaksim laha wa ta'rid amma qasima laha fatawaqqa'al insan bi ta'abin tawilin. Minggu kemarin saya mengisahkan tentang dampak negatif orang-orang yang kaya adalah ternyata mereka bukan hanya dampak negatif, dampak baiknya ada, dampak negatifnya juga ada. Dampak kekayaan itu makin besar pada orang itu, pada sisi negatifnya adalah dia akan wa'asna mimma lam yaksim laha. Bukan hanya dia sombong, bukan hanya dia meremehkan di sekelilingnya, meremehkan manusia, pakaiannya, harta benda yang sudah biasa dinikmatinya, sehingga dia lupa bersyukur kepada Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah dia mengilap-ngilap
Mengilap, meninggikan, maksudnya mengilap-ngilap itu menilik-nilik, melihati, melihat-lihat nikmat yang ada pada orang lain yang dia belum kebagian pada dirinya. Nah, iya bahasanya monopoli itu, ialah monopoli. Hendak diambilnya semuanyaan, meskipun itu bukan bagiannya. Makanya ada istilah lagu Rhoma Irama, yang kaya makin kaya. Kenapa? Karena ini hendak semuaan dominan ini. Nah, kayak itu maksudnya. Penyakit yang kedua tuh sombong dan angkuh, meremehkan, akhirnya tidak bersyukur, itu sudah. Yang jadi masalah ini lagi menilik-nilik, mencari-cari lagi. Nah, sudah sugih. Nah, aku belum lagi jadi presiden. Aku belum lagi jadi apa? Jadi gubernur, jadi wali kota. Sugi-sugi pangdah aku nih, cuma kada terkenal lagi. Supaya terkenal apa ya? Mahamok di pasar, abut kurang, baik aku jadi gubernur gitu. Jadi gubernur ingin supaya jadi dikenal orang. Padahal yang bagian sidin membaca menulis sejak ada bisa, hendak jadi gubernur, nasib dua. Ini orang sugih itu banyak lah, nang kada bisa membaca menulis sugih sidin, hendak juga jadi gubernur, nasib juga lah. Lam yaksin, itu bukan bagian baginya, hendak diraihnya juga. Kayak apa caranya? Misalnya seperti itu. Tapi kan banyak kayak lah dalam konteks yang lebih kecil lah, ya sekarang aja lagi. Dan dia menentang apa saja yang diberikan Allah kepada dirinya. Menentang itu maksudnya menganggap remeh. Maka wala tarda bima piyadaiha, dia tidak merasa ridho atas apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Wa maqasima laha, dan apa yang diberikan Allah kepadanya. Fayartaqul gamarat wa yahudul muhalik, maka dia seperti mengendarai lemasnya. Orang nang lamas di sumur atau di air itu kayak apa? Makin lemas, makin gamarat, makin sakarat, makin terapung-apung, makin masuk ke dalam air. Wa yahudul muhalik, makin mendalam dia kecelakaan pada dirinya, makin jauh dia dengan Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia masih sembahyang aja, sembahyang 5 waktu sholat, tapi hatinya seperti itu tadi tuh. Sia-sialah guru sholatnya, tidak sia-sia sholatnya tuh jadi amalnya karena di akhirat. Tapi hatinya itu nang gomarat, lamas, sakarat, hatinya itu makin jauh kepada Allah Azza wa Jalla. Aneh kan, orang sholat harusnya dekat kepada Allah, kenapa dia masih juga jauh dengan Allah? Karena hatinya tadi tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah, dan timbulnya sombong serta perasaan dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Ya kan? Biasa makan wadai apa ya, yang nyaman-nyaman tuh rajin wadai apalah, pisah hat, dikasih orang pisang goreng nyaman lah, nggak enak. Biasa makan Kentucky, nah, dikasih orang apa iwak wadi lah, nasib pam nih. Kada ada lagi kayak iwak nang lain, sakit kepala melihat nih, jangan melihat dia sakit kepala dah. Inilah pita'abin tawilin, inilah sendak gurau yang panjang pada dirinya. La goyatan, tidak ada akhirnya, tidak ada habisnya. Wala muntaha, tidak ada habisnya. Pid dunia, di dunia. Seperti itulah manusia terus. Summa fil uqba, kemudian dia akan merasakan siksa kelak di akhirat. Kama qila innaman asyaddal uqubat talaba ma la yaksam. Sesungguhnya orang yang berlebihan akan siksa itu adalah talaba ma la yaksimu lahu, yaitu orang-orang yang mencari sesuatu yang bukan haknya, yang bukan bagian dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi jangan oper kita kelebihan yang mengakibatkan kita overdosis. Ya lah, harta sudah banyak kerja, apa lagi bercari? Guru kesan anak lawan bini pulang belum ya, masya Allah. Nah ada 7 turunan sudah lengkap, kau aja dah, ya kah?
masih behima cilin siang malam. Nang penting gurulah kita sembahyang 5 waktu. Kalau iya guru jujur aja sembahyang 5 waktu, tapi nih jiwa kamu tuh ubudiyah kah? Ruh kamu tuh ubudiyah kah tidak? Kalau ruhmu tidak ubudiyah, tidak mengabdi kepada Allah, bahaya. Yaitu nah akhirnya alhaqumut takasur hatta jurtumul maqabir, bersenang-senang melampaui batas. Alhaqumut takasur, berlebih-lebihan dengan harta, kamu akhirnya tidak bisa bersyukur lagi kan. Hatta jurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam alam kubur tidak terasa. Kayak apa ilmu persiapan akhirat, masa sembahyang 5 waktu aja? Nang lain juga dihisap. Nang paling utama dihisap juga selain sholat 5 waktu adalah jiwa kita. Filenya di akhirat itu tidak bisa hanya penampilan. Kalau di dunia masih kau kita penampilan, ya lah. Nah, muha kada baik, jelek, baju diharati, yalah. Baju nang harga 1 juta tuh atau 2 juta baju, orang melihat baju aja lagi, kada melihat muha kita lagi, ya lah. Gigi ompong kawa masih gigi palsu, ya lah. Apa susahnya? Awak kirang dulu ya kena kawa masih ada sekarang. Klen apa bu? Nang memutihi awak tuh bu? Klener kah apa? Hah? Nah, kit care? Oh, skincare lah. Oh, skincare. Kawa putih, majar putih. Anum jauh orang ni wajar. Padahal tuh haul mursidin. Masya Allah. Masya Allah, bau tanah dah awak sidin dapatnya nang parfum nang ala ahai ini itu tuh. Mabuk orang menjiom. Lakian behimat nak melamar sidin. Tuh orang pam itu lakian behimat ada ditolak sidin, lakian tuh bergantung di pohon waluh lah lakiannya. Sip benar. Wa ijaka pi balai la tamanna siwa inkisafiha wa tansa kullana imin wa syahwatin walajatin. Apabila kepadanya tertimpa musibah, orang kaya itu kena musibah, tidaklah dia berharap untuk meneliti kenapa musibah ini ada. Nggak, musibah gampang aja. Sekarang perlu dibayar dengan gampang aja sekarang, gampang apa semuanya OOD ujung-ujungnya gampang aja tuh masalah. Watan sakul naimin, dia lupa akan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Wasyahwatin walajatin, kesahwatnya, kelejatan pada dirinya, anugerah dari Allah, lupa dia. Semuanya justru dikembangkannya menjadi jiwa dirinya, syahwat dan hawa nafsu. Boh, bina mesti bebinian bungas. Nah, ini jual kada ini nak kan cobalah pakai duit lah. Nah, para kelanya, akun kelanya, mau kelanya. Masya Allah. Tidak sadarlah hidupnya seperti itu. Segala sesuatu dia berkata segala-galanya adalah dengan duit. Waduh, bahkan kullu hakikati dunia al-pulus katanya, pulusun katanya. Hakikat dunia itu sebenarnya duit katanya. Wah, bukan tempis money lagi, tapi semua hakikat kehidupannya adalah duit. Kalau kada berduit nang kayak apa? Masalah wala tatlabu syai'an minha. Tidak ada tuntutan lagi kepadanya apa-apa. Dia menuntut apa-apa. Musibah berganti. Tapi akhirnya mulailah usahanya mungkin bangkrut, mulai susah. Dia pun berusaha mengatasi usahanya itu, bagaimana usahanya itu supaya tidak bangkrut. Sebagian orang-orang kaya itu ada yang berhasil mengatasi kebangkrutannya. Sebagian mereka tidak berhasil dari kebangkrutannya. Maka yang berhasil mengatasi kebangkrutannya dia masih tetap kaya dengan berbagai musibah. Fa iya ufiyat minha rojat ila ru'unatiha. Maka yang kaya yang berhasil mengurusi kebangkrutannya menjadi kaya lagi dia,
Allah pun memberi pertolongan kepadanya, akhirnya dia selamat dari kebangkrutan. Tapi setelah dia selamat kebangkrutan, Allah tetap lupa. Roja'at ila ru'unatiha, dia masih kembali kepada keteledoran dirinya, lupa dengan Allah, wasyarriha, dan keburukannya. Adapun orang-orang yang kaya kemudian tidak mampu lagi mempertahankan kekayaannya, dia jadi bangkrut, miskin, susah, mulai sadar ada kehidupan selain kekayaan hidup di dunia ini, ada kehidupan di akhirat. Sudah Tuhan jua aku nih, sadang dah aku nih, ujarnya tadi itu. Nah itu orang kaya yang sadar, mulailah dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sebenarnya apa sih dalam hidup di dunia ini? Tetapi orang yang kaya tadi teledor dia masih, yang lupa, berhasil lagi dia meningkatkan usahanya, wa batariha, akhirnya dia sombong lagi, wa iradiha, kemudian dia pun melawan, menentang lagi segala kehidupan ini, anit ta'ati rabbiha, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa annahuma kahafi ma'asiyah, karena mereka sudah mencapai pada titik puncak kemaksiatan, hatinya tidak lagi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hati-hati, makin kaya tuh belum tentu seorang dia semalam nak bangkrut tapi berhasil dia luar biasa aku nih. Janganlah, dia makin jauh kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tansa makanat fihi min anwa'il bala'i wad darri wa mahalla biha min waili, maka bermacam musibah datang kepadanya, ditutupinya dengan duit, janganlah keburukan kepadanya, begitulah terus menerus, tidak dirasakannya apa-apa karena ditutupinya dengan duit itu minal waili. Dia lupa, akhirnya duit itu melupakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya pian ngalalah? Nah, hati-hati tuh bila segagalannya dengan duit. Gampang aja ada duitnya nih, gampang. Nah, bahaya. Lupa kita dengan Allah aja. Padahal maksudnya kesusahan, problematika dalam hidup kita tuh hakikatnya itu untuk mengingatkan kita kepada Allah itu. Jangan langsung ditutupi dengan duit. Oh ini kayak inilah. Lalu kalau kita mengeluarkan duit juga, kita sadar yang bisa mengeluarkan duit ini, syukur engkau membantu hamba ya Allah, ya kan? Nah syukur engkau membantu. Kadang-kadang musibah. Nah mobil baru seberjalan tak, orang tua beparak lawan mobil, mengkilat mobil, tabrak. Nah, kita harus urusan polisi, ratusan juta keluar, habis duit. Nah, menyadarkan kita, oh iyalah ada masalah aku nih lawan Tuhan, astagfirullah, ya lah, astagfirullah. Oh mungkin aku kurang bersyukur kepada Allah aja, mungkin aku tadi sombong, mungkin tadi itu aku angkuh tadi itu, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Lamastarahat waraqabat minal ajaimi patoma alaha waqafa anil masiyah fil mustaqbal. Orang-orang yang sudah sadar tadi kena musibah, bencana, orang kaya yang kena musibah, tetap langsung dia kembali menyadari dirinya. Mudah-mudahan di akhir akan datang dia menjadi orang-orang yang baik. Semua itu bergantung Allah Azza wa Jalla. Nah, mun Tuhan memberi hidayah, selamatnya orang kaya itu, tapi mun Tuhan biarkan aja. Nah, bila pakai ilmu biarnya Allah ya sudah, biar aja di Tuhan, hendak sugih kayak kamu, disugihkan Tuhan terus, makin jauhlah orang ini dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau soal borosnya apa aja? Salah beli mobil, wah salah aja bini merek ini, mereknya bang aja ya, kita jual aja, rugi ratusan juta menjual mobil, kemudian beli lagi mobil baru, biasa aja. Begitu masjid permintaan 5.000 rupiah mengeluarkan, masya Allah. Aja tambahin aja, kasihan Jopang jar bagian bagian masjidnya jar permintaan jar, ditambahin aja 100.000 aja. Tadi 100 juta kada bingung, adanya keluar hilang duitnya, tapi 100.000 berpikir benar lawan masjid, masya Allah. Nah itu yang terjadilah. Panjangnya kisahnya nah minggu depan minggu depan lagi lah tersambung. Kesimpulannya, hati-hati, kekayaan tuh banyak,
sifat masalahnya. Kalau kita kaya, silakan kaya, tapi siapkanlah batin kita untuk menerima kenyataan kaya itu, yaitu batin yang selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, mengerti rukun dan syaratnya kaya itu, yaitu pada syarat rukun pada batin kita. Ya kalau lah sama itu kekanakan rajinlah orang hendak kawinnya aja, hendak kawin bah lu hendak kawin bah aja, majar abahnya begawi aja belum, kayak apa nak kawin, kawalah mau kosi bini karena kau aja bahajar, abah dia jalan duit ya, nah abah jar duit, nasib jiwa anakku nih jarang kuitan, iyalah. Nah ini masalahnya kadang-kadang. Oh berokok, halus-halus sudah berokok, cari duit kada bisa. Nah masalah juga kalau, nah iyalah. Nah itu kan gambaran kekanakan tuh rajin, itu gambaran nafsu Allah menggambarkan. Ternyata kita nang Tuhan kayak itu juga, tapi wujud bentuknya berbeda, kada sama, ya lah. Nah itu pang hidup manusia. Jar abah paloy dipotong pang rambut tuh kayak bebinian lalu panjang seorang lakian, gih bahaya. Potong kalau hendep. Nah bagus dah jar abah paloy ampe. Nung kayak bebinian, nung kayak mama ampe jar, gih bahaya tak pendek nih nung kayak abah lah jar. Wah kayak abah jar pendek. Nah, paloy menyaliban paloy lah menyahut langsung. Jadi jangan biarkan kita mulai berbicara itu, mulai berpikir kepada suatu kenyataan. Kesimpulannya tadi, hati-hati berdoa saja dengan Allah kaya. Ya Bani ya Hamid ya Mubdi ya Mu, itu doa kaya tuh. Nih anom-anom nih, nah amalakan tuh 7 kali habis sembahyang dibaca. Nah karena Tuhannya sugih toh. Nang tuh apa? Bisa sugih juga, bisa jadi anak kena nang sugih. Nang berduit, tapi siapkan dulu ilmu batinnya. Inilah ilmu batinnya. Kebun pinah anu benar, lambat benar berbuah. Baca nanya goniam, tiupakan di kebun. Nah subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Sarmada jamalallah fi husnil kainati, ya sahidanan nabi ayyidna bi syafa'ah. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Al khairu hayatuna abadan ma'a